Betul. Sudah, jangan dicatat. Bapak Ibu Dewan Hakim yang mulia, peserta musabaqah syarhil Quran golongan putri nomor SQ 133 akan membawakan topik syarahannya dengan judul Penguatan Pendidikan Karakter Menuju Jati Diri Bangsa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala makarimal akhlaq fi a'la darajat wa ja'alaha afdala syai'in yudha'u fi mizanil mu'min yawmal qiyamah. As-salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatahul azizah. Amma ba'du. Sahabat syarhil Quran yang kami cintai, majelis hakim yang mulia dan wajahnya berseri-seri, para ofisial serta pelatih yang hadir pada hari ini, semoga kita senantiasa dirahmati Sang Ilahi Rabbi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memperingatkan kita bahwa bonus demografi Indonesia akan mencapai puncaknya pada tahun 2030-an. Artinya, hadirin rahimakumullah, proporsi penduduk usia produktif akan lebih besar jika dibandingkan dengan usia non-produktif. Artinya, hadirin rahimakumullah, beliau menekankan kepada kita untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan menyiapkan generasi emas Indonesia yang kuat dan berkarakter. Kita patut bersyukur, hadirin rahimakumullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada tahun 2025, alokasi anggaran untuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebesar 83,2 triliun. Anggaran ini merupakan sekitar 11,5% dari total anggaran pendidikan pada RAPBN tahun anggaran 2025. Dengan pertumbuhan jumlah lembaga pendidikan yang semakin tinggi di negeri ini, menurut data yang dikeluarkan oleh Data Pokok Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2024 sampai 2025, Indonesia telah membangun 439.567 unit sekolah, mulai dari sekolah dasar hingga menengah atas. Ditambah lagi jumlah lembaga pendidikan tinggi yang mencapai 3.277 atau kedua terbesar di dunia setelah India, tersebar di 38 provinsi seluruh Indonesia. Angka yang begitu fantastis dan membanggakan, bukan? Masya Allah. Namun sungguh disayangkan, hadirin sekalian, potensi yang begitu luar biasa ini ternyata tidak berjalan seimbang dengan pembangunan karakter di Indonesia. Hadirin rahimakumullah, mari kita saksikan berbagai macam problematika datang silih berganti mempertontonkan kehancuran karakter dan moralitas anak negeri. Mulai dari judi online yang menjamur, privilege tumbuh subur perundungan baik secara verbal maupun non-verbal, pelecehan seksual hingga tawuran terus menggerogoti bumi pertiwi, guritan narkoba yang semakin makmur. Mirisnya lagi, narkoba sudah memasuki ranah anak sekolah dasar. Hal ini ditandai
bahwa jenis sabu sudah beredar dengan harga Rp10.000 yang sasarannya anak sekolah dasar. Ternyata lengkap sudah penderitaan negeri kita Indonesia. Hadirin rahimakumullah, kondisi ini ternyata diperparah lagi dengan adanya oknum dari lembaga pendidikan yang terjerat kasus korupsi untuk memperkaya diri sendiri di tengah-tengah biaya pendidikan yang terus meroket tinggi. Bayangkan hadirin, betapa malunya kita sampai-sampai Indonesia Corruption Watch mencatat tren kasus korupsi pada sektor pendidikan terus meningkat. Hadirin, jika hal ini terus kita biarkan, maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan semakin terdegradasi. Kerusakan karakter semakin menjadi-jadi. Bahkan ancaman kehancuran semakin mendekat. Nanti sulit kita obati. Betul hadirin? Oleh karena itu, penguatan pendidikan karakter menuju jati diri bangsa yang bermartabat merupakan judul carahan yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini dengan landasan firman Allah, Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Majelis hakim yang mulia, masyarakat Sungai Bali yang berbahagia, Syekh Ali As-Sabuni di dalam tafsirnya Safatut Tafasir jilid 3 halaman 554 mengatakan bahwa hadza awwalu kitabin ilahin ilan nabiyyin sallallahu alaihi wasallam wa fihi da'watun ilal qiraati wal kitabati wal ilm. Ayat ini merupakan titah Allah Subhanahu wa taala yang pertama kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menuntut agar beliau dan umatnya senantiasa membaca, mengkaji, meneliti, mendalami, memperbanyak observasi dan memperkaya literasi
ayat tadi hadirin, menurut Syekh Muhammad Thahir Ibnu Asyur di dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir jilid ke-30 halaman 436 mengatakan bahwa huruf ba pada lafal bismi rabbik adalah babul isti'anah. Artinya setiap proses membaca, meneliti dan mengkaji haruslah diikuti dengan nilai-nilai religi yang menyandarkan diri pada Sang Ilahi. Melalui ayat ini pula Allah mengisyaratkan betapa pentingnya pendidikan karakter, di mana memperkaya literasi dan referensi haruslah diikuti dengan nilai-nilai teologi. Kekayaan intelektual harus diimbangi dengan kekayaan spiritual. Penguatan jasmani harus diikuti dengan penguatan rohani. Kekayaan literasi dan referensi harus disertai dengan kekayaan jiwa dan hati nurani. Maka untuk maksud yang mulia inilah hadirin rahimakumullah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke permukaan bumi. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sahabat syariah Quran yang kami cintai, majelis hakim yang mulia dan baik hati, insya Allah dirahmati Sang Ilahi. Alhamdulillah, secara umum upaya penguatan karakter, pengembangan moralitas dan spiritualitas sudah banyak diupayakan pemerintah agar terwujud bangsa yang kuat dan bermartabat. Namun hadirin rahimakumullah, kita tidak mungkin menutup mata. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa angka kehancuran karakter anak bangsa terus melambung tinggi. Mari kita saksikan kembali mulai dari kasus tawuran pelajar di depan terminal Tanjung Teja yang merenggut 1 nyawa pada tahun 2025 di Bekasi. Bahkan baru-baru ini hadirin, di Sukabumi pegawai honorer sekaligus seorang ayah tega setubui anak kandungnya yang berusia 8 tahun hingga berujung trauma mendalam. Apa yang saudara-saudari rasakan? Apa pendapat para ofisial dan pelatih, para majelis hakim? Bagaimana kondisi hati nuraninya setelah mendengar berbagai kasus yang terjadi selama ini? Jujur kami akui, mendidih rasanya darah ini menyaksikan berbagai kasus yang terjadi selama ini. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Hadirin rahimakumullah, Al-Quran tidak hanya menekankan pendidikan intelektual semata, sebab intelektual yang tidak diimbangi dengan pendidikan karakter pasti akan melahirkan kehancuran dan kebinasaan, sebagaimana termaktub dalam lantunan Quran surah Ghafir ayat 82. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض
الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. Apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi, lalu mereka memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Mereka itu lebih banyak dan lebih hebat kekuatannya, serta lebih banyak jejak-jejak peradabannya di bumi. Apa yang mereka usahakan itu tidak dapat menolong mereka. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, Syekh Ahmad Musta Al-Marawi di dalam tafsirnya Al-Marawi jilid 4 halaman 100 mengatakan bahwa ayat tadi menggambarkan tentang sejarah bangsa terdahulu yang memiliki fisik yang kuat, kemewahan dunia yang begitu memikat, infrastruktur yang Masya Allah dahsyat, kekayaan intelektual yang kuat, namun nikmat yang didapat tak mendekatkan diri pada sang pemberi rahmat. Kesombongan dan kecongkakan malah dipertontonkan, kedustaan dan kemunafikan dipamerkan, iman digadaikan, moral diabaikan. Kenikmatan dunia yang dimiliki tak dapat memberi arti, akhirnya justru mendatangkan azab sang ilahi. Naudzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, penguatan pendidikan jangan hanya berorientasi pada pemenuhan tuntutan administrasi saja, serta hanya berfokus pada pengembangan ilmu dan intelektual semata. Tapi penguatan pendidikan ini, hadirin, harus berorientasi pada penguatan karakter, etika, adab dan moral. Dengan demikian, dengan membentuk ruang-ruang edukasi yang setara dengan prinsip-prinsip religi, sehingga dengan demikian, hadirin rahimakumullah, akan lahir generasi bangsa yang kuat ilmunya, kuat karakter dan integritasnya. Sepakat hadirin? Alhamdulillah. Sahabat Syarihil Quran yang kami cintai, majelis hakim yang mulia, sebuah senandung mengingatkan kita. Marilah kita sucikan jiwa, buat ilmunya dan karakternya, dekatkan diri pada ilahi, sertakan nilai-nilai religi. Mari bersama harap ridhonya. Ilahi Rabbi. Hadirin rahimakumullah, dari syarahan yang kami sampaikan dapatlah kita simpulkan bahwa pertama, penguatan pendidikan jangan hanya berorientasi pada pemenuhan tuntutan administrasi, nilai akademik dan pengembangan ilmu intelektual semata. Kedua, penguatan pendidikan ini harus berorientasi pada penguatan karakter, pengembangan etika dan peningkatan moral serta adab sopan santun sebagai solusi tepat untuk mewujudkan generasi yang ilmunya kuat, karakter
ini, izinkanlah kami menyampaikan sebuah pantun. Musabaqah tilawatil Quran Kabupaten Kota Baru di Pulau Sebuku. Singgah di Pantai Gedambaan bersama kafilah. Mari kuatkan pendidikan karakter agar menjadi bangsa yang kuat, bermartabat dan berkah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's okay. Kenapa?